Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam, Tebasers. Tebaser ya. Tebaser sehat, aman, air di rumah. Aman air ya, kita turut belasungkawa lah ya. Dari hari Kamis sebenarnya, Kamis Jumat Hari puncaknya. Kamis, sebelum hari Kamis malam ya, Rabu. di Tapteng hari Rabu. Di Tapteng hari Hari Rabu. Selasa apa hari ya. Rabu? Rabu. Ya. Rabu pagi. Baru kita Selasa kenanya malam hari ya. Kamis ya Hari Medan. Kamis di Turun Medan. ya berarti. Jadi ada beberapa titik bencana ya, bukan hanya di Sumatera Utara aja, ada 3 provinsi, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumbar. Ya, termasuk Medan juga berdampak, ada beberapa titik yang betul-betul parah sebenarnya ya. Iya. Parah Ini kayaknya banjir yang parah. Terparah lah kayaknya selama aku hidup lah. Selama kita hidup, yang biasanya kalau banjir masih selutut, sebetis masih bisa lah. Ini udah parah. Udah parah. Ada yang daerah rumahnya udah segenteng. Betul. Ada yang mungkin Ada yang tempat hampir 3 lain. meter, ada yang lebih dari semeter, ada yang sedada, bervariasi lah memang. Tapi ya mencekam lah, jangan hanya dibilang hanya di medsos saja dibilang mencekam ya. Iya. Karena kita kan saksi di sini kan. Ya, kita merasakan langsung kayak gini, kayak mana mau nyebrang itu, ibarat nyebrang lewatin arusnya itu aja udah mencekam ya. juga sebenarnya. Aku semalam ketemu sama kawanku, dia perenang, sebenarnya atlet polo air, perenang. Rumah orang tuanya di daerah Pinang Baris. Dari jam 9 pagi dia bilang, dia coba nerobos itu karena orang tuanya dievakuasi di pohon. Mau di pohon. Wah, diselamatkan di pohon. Berarti dia berenang nih ngelawan arus nih. Ngelawan jalan, berenang nggak akan mungkin lawan arus. Dia jalan dengan penuh hati-hati, dengan penuh risiko yang bahaya, dia bilang. Dia aja yang ibaratnya hidupnya di air ya kan. Udah biasa berenang. Udah biasa berenang, cuman dengan keadaan yang alam begitu agak susah, dia bilang. Iya, karena memang beda juga di kolam Medannya sama beda, di betul. kolam sama di apa banjirnya beda. Banyak kayu-kayu bang ya kan. Jangankan kayu terpijak, dia bilang ada becak di bawah. Orang Becak udah. ya, nggak sadar kita rupanya Jadi becak di bawah ada itu. beberapa titik di Pinang Baris itu udah nggak tercapai lagi. Udah nggak udah lebih dari orang kita berdiri lah gitu dia bilang. Dan betul-betul berarus katanya, tumben gitu. Ada gelombang, ada apa katanya, maksudnya Alirannya deras gitu ya, kayak deras. sungai ya. Ditambah lagi dia ngelawan kan, menuju ke rumah maknya itu udah ngelawan arus dia bilang. Sampai malam untuk menembusnya itu gitu. Sampai malam ya. Memang waduh parah lah. Atlet renang aja pun Iya iyalah. Kalau renang kan jelas nggak berarus. Kolam tinggal lari jalan aja nyari untuk berenang. Ini melawan begitu, ditambah risiko lagi medannya yang nggak tahu kita apa. Orang kadang tiba-tiba terpijak, rupanya pegang mobil katanya udah tenggelam, kan dah bahaya kan gitu. Ya, semoga cepat pulih lah ya. setelah udah banjir, masalahnya ada lagi ya kan. Setelah banjir mulai surut, nggak ada makanan, Tidak dapur ada, umum ya. nggak ada. Betul. Karena pada kayaknya Kelaparan ya. petugas pun kayaknya kena juga Kena ini. juga. Jadi Masing-masing menyelamatkan Keluarga diri keluarga keluarganya. masing-masing lah. Jadi kalau penanganannya agak lambat ya memang kita sejauh ini di lapangan memang ya ada sebagian titik lah ya Iya. yang tidak terperhatikan lah kalau kita bilang ya kan. tersentuh sampai ke sana karena memang Aksesnya jumlahnya ada juga, ya. terbatas. Mau akses ke sananya perahunya ada yang kurang. Iya. Perahu ada yang kurang, dan gitu sumber manusianya terutamanya juga ya kan. Bermanusia Ada yang kurang. enggak. Ya, itu masih di Medan. Kalau memang yang di Stabat ke atas ya memang belum terevakuasi. Kemarin kan sempat kan kita Stabat. kan Di Langkat. sampai hari Sabtu, sampai hari Minggu kemarin ya. Masih jaringan putus, komunikasi masih terhambat. Ditambah lagi di Aceh katanya lagi ya. Aceh perbatasan Singkil, makanya banyak info yang mencari info keluarganya. Tapi memang betul komunikasi terputus lah kemarin ya. Terputus ya sama sekali Nggak ya. bisa mau ngubungin yang dari Medan mau ke Tapteng sana, mau ke
daerah Mayarelan sana, Aceh, menghubungin pun susah. Susah. Karena rupanya sistem provider ini mati lampu, sinyal pun hilang. Iya. Jadi tempat yang berdampak itu memang sama sekali nggak ada sinyal. Jadi khawatir juga menghubungi cemana nih mama nih ya, aduh kayak mana lah ini siapa lah yang bisa dihubungin, sementara mati semua. Mati semua. Anggota-anggota DPR saja pun kena. Wali kota yang mana ini nggak yang dicari wali kota Sibolga, rupanya udah jalan 3 hari dan nembus banjir. Nembus banjir ya. Nembus banjir. Betul tuh ya. Jalan kaki katanya. Katanya betul ya. Katanya betul. Berarti masih mending juga istri Mualim ya. Naik mobil tangki Numpang truk mobil CPU dia. Pas mau pulang ya. mau pulang balik rupanya tinggi entah 3 meter, jadi kan nggak mungkin itu truk itu ngelewatin air tuh, nunggulah surut, tidurlah bermalam juga di SPBU itu. Ya memang kalau pengalaman lah, kalau sudah air mulai datang dan dengan durasi waktu yang begitu cepat, ya kalau memang kita bisa hindarlah daripada kita terperangkap gitu. Nah kakakku pun juga gitu, daerah Brian tuh udah nggak bisa lagi apa-apa. Untung alhamdulillahnya rumahnya berlantai. Kalau rumah nggak berlantai coba Betul. mau kemana kita kan gitu. Ditambah lagi penanganan yang minim kan kemarin kan, siapa yang mau evakuasi gitu. Iya, semua pada rata-rata menyelamatkan keluarganya masing-masing. Kalau barang apa sudahlah, penting raga lah dulu selamatkan. Udah setelah itu pasca banjirnya nih BBM mulai nah, awak mau menolong sana, mau keluarga, aduh nggak ada minyak pula lagi, Sampai terhambat kendaraan jadinya. Sampai detik ini kendala di Medan terutama ya, BBM ya. Masih ngantri orang, Masih pada ngantri semua berebut karena untuk mau ke sana mau kemari butuh minyak juga. Iyalah, untuk Salurkan mobilisasi bantuan kan kita butuh BBM. Infonya juga kapal mbak minyak tuh nggak bisa bersandar juga Belawan katanya. Katanya sudah sampai dari semalam, Tapi nggak cuman bisa belum didistribusikan karena jalur terputus juga. Nyandarnya sudah. Iyalah, mudah-mudahan cepat pulih, cepat kondusif, biar semua aman. Seperti timnasnya ya. Timnas kita ini kayaknya minggu depan mau tanding di SEA Games. SEA Games ya. Tanggal berapa lawan Filipina? Tanggal 8. Tanggal Senin minggu depan ini. ya pas ya. Senin Bisa ya. kita buat live reaction kata Bang Agus tuh. Lawan Filipina ya. Ya. Filipina apa Myanmar? Ya Filipina. Filipina ya pertama ya. Jam 6 sore mainnya. Jam 6 sore lawan Filipina di Thailand ya. Di Thailand. Gimana? Pemanggilan kemarin ada perubahan? Pemanggilan kemarin katanya ada 8 yang dicoret. 8 yang dicoret. Ada Pelatih 8 dicoret nggak? pelatih nggak ada apa ya? Jadi udah ditetapkan 23 pemain timnas Indonesia Yang diberangkatkan untuk SEA Games di Thailand. Kipernya tuh ada 3, Cahya, Dapa Pasya sama Muhammad Ardiansah. Berarti kan sesuai dengan yang dipanggil kemarin kan, yang pertama kan. Di perubahan back masih sama semua. Masih ada Doni Tripamangkas, Pringky Misa, Dion Marks, Kadek Arel, Kakang Rudianto, Muhammad Ferrari, Robi Darwis, sama Raka Cahyana. Kalau di gelandang ini Iper Jenner dipanggil nih, Iper Jenner. Mudah-mudahan lah ada dikasih izin ini ya. kayaknya udah pasti dikasih dia. Udah masuk ya. Udah kasih izin ya Iper Jenner ya. Iper Jenner sama ada berapa itu Bang? Mauro dikasih izin. Ipar, Mauro, Marcelino. Marcelino. Sterling juga. Apa Siapa? Siapa Bang? Struik kan memang main di Liga Indonesia kan. Oh iya. Iyalah. Main di Dewa United dia sama Jens Repen juga. Dipanggil. Jens Repen panggil. Teringat aku, Arkan Fikri nggak dipanggil ya? Arkan Fikri. Iya, nggak ada dia nama dia. Panggil, tapi Cedera dia berarti dia cedera. Apa? Cedera berarti. Cedera ya? Cedera dia, nggak bisa kayaknya mainnya, masih parah cederanya. Dipastikan cedera? Pastikan Karena cedera. kan kita kan kemarin pingin lihat trio untuk Ivar Jenner, Arkan sama Lino kalau dipanggil nih kan gitu kan.
Yang dicoret 8 itu termasuk Arkan Fikri ya. Termasuk Arkan Fikri ya. Fikri. Karena mungkin itu akan cuma nggak Fikri tahu cedera dia. akibatnya karena cedera atau enggaknya itu. Cedera lama dia kayaknya si Arkan Fikri. Kumat lagi atau belum pulih 100%, udahlah ngambil resiko. Ngambil resiko Nggak ya. mau Udah cukup dipanggil juga sama ya kan. pelatih. Kayaknya amunisi pun udah ini juga. Inilah gelandang kita berarti tinggal Tony Firmansyah, Rehan Hanan sama Ipar Jenner lah. Mungkin ini yang tim intinya nih, tengahnya nih. Ya mungkin bisa diduetkan Tony Firmansyah sama Parjener ya. Ipar Jenner, betul. Tuh boxnya kan bagus kan Tony Firmansyah kan. Ya harusnya bisa juara grup lah nih. Enggak lah juara lah. Ini kan Iya, juara yang grup, betul. Maksud juara grup dulu maksudnya Bang. tapi target kan sudah berubah. Ini target kan nggak tetap sinkron. perak. Target tetap perak. Ini, Cuman, aku dengar iya, ini. betul. Pemain emas gitu. Ini aku dengar sinkron ya. Target perak itu dari Kemenpora. Iya betul. Dari Kemenpora Pak Erik. Mm-mm. Nah, sementara dari manajer Emas. dan federasi, Mm-mm. bukan ketum ya, dari federasi, Iya. Mas berubah. Iya, Ini nggak sinkron ini. Gimana sebelumnya kan kita harus meraih emas untuk mengobatin gagal Piala Dunia Ya, kemarin kan. eh. Tapi ini malah diturunkan Kok jadi targetnya kok jadi perak gitu. Sementara kita juara bertahan. Betul. Kenapa rupanya harus sementara pemain-pemain aja nggak ada perak, kami emas kadang dengan PD. Iyalah. Ya dengan pemain tengoklah. Ipar Jenner. Kurang pengalaman apa? Iya betul. Jangankan di timnas. Di Eropa jadi pengalamannya sudah cukup. Udah. Ada Marcelino. Marcelino mainnya ya kan. Mauro Gistra. Struik pun ada yang sudah pengalaman. Kan begitu. Harusnya bisa Nah. juara lah. Materi sementara yang 2 tahun lalu yang kita juara enggak segini-segini bagus sekali sebenarnya. Bagus kan? ini lagi harusnya. Oh ya. Kalau dari segi pengalaman. Nggak ada pemain abroad juga kemarin kalau saya lihat ya. SEA Games kita kan yang dipegang Indra Sapri. Nggak ada yang datang. Tuh. Ya, makanya dengan apa namanya, dengan target aja nggak sinkron nih. Oh iya. Ya kan? Cuman yang lalu itu kan udah banyak lewat lah, kayak Witan lah itu main deh kan. Ya. Ya, Witan. Witan, Arhan sih main tuh ya. Sekarang masih main. Ramadan Sananta strikernya. Iya. Yang dipanggil ya. Rido pun masih ada kemarin. Kan. Rido masih ada ya. Hoki Caraka berarti dicoret ini ya? Hoki nggak ada masuk? dia. Oh ada. Ada mungkin. Marcelino kirain kok termasuk ada. di bagian penyerang dah. Oke. Penyerang dia. Ferdinand. Hoki penyerang ya. Kirain dicoret juga. Hoki Caraka memang hoki dia. Ya kalau dari segi pengalaman, dari postur, Rocky itu memang striker yang inilah Ideal. ideal Ideal untuk sebagai sosok. striker. Ya mudah-mudahan lah ini panggung dia kan. Ya, kasih yang terbaik Bang Hoki. Bang Hoki Caraka, kami butuh Gol. golmu. Kami butuh gol. Minggu depan ya Bang Hoki. Ini udah berangkat belum? Udah berangkat orang itu. Udah Udah berangkat di Di sana. Thailand Ya? lah. Di ke Thailand. Ya berarti lama juga ya. Pembukaan kapan sih game? Bukan kapan Tanggal 3. Tanggal 3. Berarti hari Rabu nih. Biasanya bola main duluan ya. Iya. Ini kok agak. Tapi bergeser gara-gara Kamboja itu mundurkan diri. Oh ya harusnya kan kita main tanggal 3 iya, itu ya. seharusnya kita main tanggal 3. Makanya tanggal betul. Oh iya lupa. Jadi Kamboja mundurkan diri, Singapura yang pindah ke situ kan. Iya. Jadi kita satu pool, kita Vietnam, kita Filipina sama Myanmar ya. Kamboja kenapa mundurkan diri alasan Pak? Kamboja kan lumayan bagus kan di SEA Games kan? Iya. Kok tiba-tiba mundur Kamboja ini ya? Berarti ada berapa pool? 3. 3, ada 3 pool. Tetap 3 pool ya? 3 pool. Juara grup dipastikan lolos ke semifinal sama cari runner up terbaik lah 1 biji. Runner up terbaik cuman ya. Baru nanti diundi lagi Apanya ini? di semifinal ya? Iya. 4 itu diundi lagi gitu. Berarti satu grup cuma 3-3 nih ya? 3-3. Oh. Grup 3-3. 3-3 9. Tapi ya lah. Kalau buat 2 pool
Enggak nanggung yang 45 kayak dulu 55 ya kan. kayak kemarin 55 lah jadinya. 5 atau 9 jadinya. Tapi makin panjang kalau 55. Makin panjang. Makanya dibuat 30. Dia ngejar poinnya pun banyak juga sebenarnya. Betul. 5. Gimana Bayu menurut Bayu prediksi? Prediksi penyisian grup kita ini kita panen gol. Penyisian. Iya. Lawan siapanya ini sekarang? Dua-dua, Filipina ataupun Myanmar. Tapi ingat, histori kita selama ini perdana agak susah ya kan? Iya. Untuk apa ya adaptasinya? Sepertinya enggak lama. Yo, kalau ini enggak ya? Ada idola kita di situ. Siapa? Jenner. Ivar Jenner. Oh iya. Betul. Ya karena sosok dia itu pasti akan bisa, kalau menurut aku ya, aura positifnya lebih besar kepada pemain-pemain yang lain kalau menurut lo. Asal jangan cedera aja lah. Iya. Seperti Jenner, takut nanti main-main dipatahkan bola sama pemain Filipina ini. Iya. Cadangannya, kalau dia cedera, cadangan kita tinggal Tony Firmansyah sama Rehan Hanan. Lebih dari nanti. Robi Darwis tapi kan beda dia cara main. Robi Darwis ke kanan dia. Lino kanan lah. Cuman yang untuk yang gelandang bertahan itu memang susah. Mengganti dia nggak ada lah. Di timnas pun ya termasuk ini kan. Iya, posisi senior kan, posisi yang jangkar yang kayak Giovanni Pesci ya kan. Ivar Jenner. Si Revan panggil? Jens Revan. Panggil Jens Revan kan. Berarti kan kalau dipikir ini kan striker kita kan luar biasa semua ya. Banyak nih striker masa depan semua nih kan. Jens Revan, Mauro Gisra, Rapper Struik, Oki Caraka. Tapi bingung juga ini Bang, Indra Sapi. Yang mana? Sebenarnya nggak bingung. Kalau posisi 9 itu kan Mauro sama Jens Revan, Oki sama si Rapper Struik itu masih bisa main di kanan kiri gitu. Jadi bisa 3 striker lah dipasangnya. Iya. Karena Indra Sapri sering pakai formasi 4-3-3. 4-3-3 ya. Lebih suka 4-3-3 biasanya. Waktu lawan Mali itu yang pertama yang kalah 0-3 4-3-3 tuh kan? 4-3-3 tuh. Yang waktu seri itu 3 berapa dia itu pakai kan? 4-3-3 juga ya? 4-3-3 juga, cuman agak berubah aja dia ininya. Setelah main berubah lagi. Karena formasi formasi andalan dia itu 4-3-3. Tapi ya 4-3-3, 3 striker lah bisa jadi depan. Coba kita hitung prediksi lah. Kalau kiper kita bilang Cahaya apa Dapa? Cahaya super. Karena waktu kemarin Cahaya ya, juara itu Cahaya ya. Kiper Cahaya. Back stopper tengah. Kalau pakai 4-3-3. Apakah pakai Ferrari? Kadek Arel sama Ferrari. Dua tengah center back. Kiri Doni Tri Pemangkas. Di kanan bisa jadi Kakang, bisa jadi Robi Darwis. Kayaknya Kakang dengan kanan tuh. Mark Dion siapa? Oh, Dion Makna juga ya. Bisa juga. Atau bisa jadi 3 back ini. Berubah nih, tergantung Pak Indra lah ini. Tapi kan tadi kan 4-3-3. Ya, dia bisa 4-3-3. Mau nggak mau pasti ada satu di cadangan nih, kalau nggak Kadek Arel atau Ferrari. Kakang ada, masih bisa di situ. Tapi Kakang bisa geser ke kanan. Bisa ke kanan dia, back kanan kalau Kakang. Tengah ada kita pastilah jangkar Ivar Jenner posisinya. Ivar Jenner tengah, Ivar Jenner sama duet bantunya mungkin cocok Tony Firmansyah. Wing kiri? Sebelah kiri ya, kaki kiri siapa biasanya ya? Struik. Enggak, yang tengahnya. Oh. Atau mungkin bisa jadi di depannya Marcelino. Berarti 2 tengah nih kan, agak tambah depan. 3. Apa second striker? Marcelino ya. Marcelino. Terus 3 depannya di kiri Rapper Struik, tengah Mauro, di kanan ini siapa cocok nih? Cocoknya striker atau winger yang cocok dipasang ini? Selama ini taruh Nyoki kan, ada berapa kali Nyoki dicobanya di situ kan? Dipasang situ agak
siapa yang mau supply bola, apa bisa dia mensuplai bola, apa dia dia mau menjemput bola. menjemput bola. Cocoknya sih sebelah kanan nih tipe-tipe kayak Yakub Sayuri lah gitu kan. Ya itu dia kan, kalau ada Arkan Fikri kan masih bisa di Lino di situ, Lino Arkanan. Jadi sayap. sweet gitu kan. Kalau Bayo formasinya Tetap 4-3-3 bagus nih. 4-3-3 ya. Formasi Indra Sapri. Indra Brugman, Resapri. Indra Sapri. 4-3-3. Lawan terberat siapa nih? Tetap Thailand lah ya. Thailand, pasti Thailand. Tetap Thailand ya. Apalagi tuan rumah kan. Bang. Tuan rumah. Kalau lolos kita misalnya jumpa Vietnam dulu kayaknya semifinal. Kalau misalnya lolos, kalau juara grup kan. Tapi juara grup lah tergantung kita. Runner up terbaiknya nih, siapa runner terbaik? Kalau menurutku diadu lagi nih. Bagi grup lagi gitu bang. Enggak, maksud dikocok jumpa-jumpanya gitu. Kenapa? Kan 3 terbaik. Siapa yang mau ke A sama B? Kan nggak mungkin kan? Atau A sama C. Nah, sementara yang ini kan runner up terbaiknya. Nah, B lah, berarti B ini agak untung nih. Bisa jadi misalnya A ke C, lupa. B-nya tinggal cari runner up terbaik aja nih. Enggak lah, menurut aku enggak. Diulang lagi, digodol lagi. Tau lah kalau ASEAN nih aneh-aneh sistemnya kan gitu. Di bawah FIFA, suka hati aja, mau kayak mana. Penting kesepakatan dah selesai. Kesepakatan gimana cocok, oke. Diundi. Ya mudah-mudahan. Kalau aku sih optimis ini. Kalau ke final udah hampir 70-80% lah kalau menurut aku dengan materi pemain ini ya. Dengan melihat materi pemain kita final lah ya bang. Iya, udah layak lah. Paling rendah itu final lah kalau menurutku dengan materi ini. Tapi itu dia, pemain kita kadang-kadang masuk angin. Gak ngerti juga kita mental kah. Kalau secara teknik rata-rata sini penghuni nasional loh ini. Iya. Yang pengalaman semua loh. Siapa yang enggak? Siapa yang baru perdana di timnas? Nggak ada, ya kan? Kiper itu nomor 3 itu nggak kenal aku tuh siapa itu. Itu pun udah sering kan? Dipanggil kelompok umur dia kan? Sering juga. Jadi nggak ada pemain debutan, nggak ada kalau menurut aku di sini yang membela Garuda. Entah Miliano kayak dipanggil ya kan? Miliano nggak mungkin dilepas. Kalau Miliano aku udah sampai 100% merasa. Miliano, Justin Hapner, udahlah. Hapner nggak dikasih klub berarti bang? Dia mau main sebenarnya. Ya kalau pemain itu tergantung panggilan enggaknya ya, karena cuman kembali lagi klub ngasih enggak. Ini agenda apa kan gitu. Terus pelatihnya misalnya, Justin Hapner masih dipakai nih di starting line up, masih di tim inti. Aduh berat lah untuk melepasnya. Tapi kalau misalnya Justin Hapner mainnya cadangan, terus cadangan ketiga lah misalnya dia. Kalau cadangan kedua mungkin masih dibutuhkan, tapi kalau cadangan ketiga mungkin ya udahlah apa-apa lepas. Untuk jadi pengalaman dia kan gitu, untuk jam terbang. Nah, makanya kita heran. Ivar Jenner tuh kan inti sebenarnya. Iya. Inti demen terus itu udah 3. Jong Utrecht dia. Berarti negosiasi federasi sama Jong Utrecht bagus gitu. Karena butuh kebutuhan kan gitu. Kayak dikasih. Karena di posisi Jenner kita agak sikit bang. Iya. Di situ. Kalau nggak ada Jenner siapa lagi? Arkan Fikri nggak dipanggil, cedera. Berharap Tony Firmansyah lah sama Renan Anam. Tinggal 2 itu. Gio Pelipesi lah panggil. Gio Pelipesi. Yang datang bukan Gio Pelipesi, Joy. Joy yang datang. Joy. Ini siapa nih ya? Superstarnya ini ya. Lino pasti Lino lah. Ya. Lino kalau sempat nggak mengeluarkan skillnya, tanda tanya juga ini Lino ini. Yeah. Dia harusnya kesempatan ini ya kan. Ini kan udah banyak pengalaman. Harusnya dia bisa jadi membantu mengatur serangan. Mau ini teman-temannya. Biasanya kalau ada Marcelino, ada hokinya juga sebenarnya timnas Indonesia. Betul. Contohnya lawan Arab Saudi ya kan.
Leonardo Armstrong. Biasa deh. Nah nggak ada dia, nggak lolos kita. Nggak juga ya. Enggak lah. Gak usah bahas itu lah, masih sakit kali ya kan. So sakitnya di mana itu coba? Sakitnya bukan itu bang, karena tanggung itu nggak enak jadi bang. Nanggung ya. Iya. Anti klimaks Sakit lagi ya, dia. anti klimaks. Mau trot tapi nggak Iya. jadi ya. Tapi kan kita sudah prediksi, ini sudah dari posisi tuan rumah. Sudah ditentukan tuan rumah dua-dua masuk kan? Betul lah, Terbukti kan? Kata adik abang itu yang kita jumpa itu, yang pengurus Medan ini. Kan si apa itu, adik abang R itu. Oh, hahaha. Nah, nggak kan bakal masuk timnas kita ini. Abang lihat aja nanti katanya. Betul kata dia. Memang iya. Sudah diatur Iya semua. katanya. Kan dibilangnya kan? Ya dari sisi tuan rumah dan sekarang baru terbukti semua kan? Ya memang di situ ya kalah kelas juga kita main kan? Waktu lawan Arab Saudi itu kan? Ya nggak oke juga sebenarnya. Kalau memang diarahkan kita udah takut wasit satu. Sementara wasit fairnya ternyata. Fairnya. Fair Itu kan? pun katanya bakalan dicurangin, udah pindah hotelnya kita. Pindah hotel. Dan wasit malah pihak kita kali. Itu kita takutin kan awalnya kan? Rupanya wasit pas lah wasit Cina lah yang nggak memihak sama kita. Ini Lawan Irak. ya sudahlah nggak usah diangkat lagi tuh. Memang keberuntungan kita nggak ada ya. Jadi siapa sekarang nakoda kita nih? Nah itu lah Ini dia sekarang. udah mulai muncul lagi perlahan-lahan. Isu-isu ya. Isunya Van Bronckhorst. Dia asisten di Liverpool ya sekarang ya. asisten di Liverpool. Ternyata dulu sebenarnya dia coachnya. Cuman banyak nggak disukain pemain katanya. Dia terlalu keras. Berarti kan bagus kan? Don pemain-pemain jangan inilah aduh Iya. gaduh aja nanti bawaannya gitu. Terlalu keras. Terlalu keras. Terlalu keras. Kerasnya dalam artian tapi yang aku dengar dari pemain bahwasannya yang udah pernah ada kerjasama sama dia kayaknya dia terlalu keras gitu. disukain sama pemain-pemain. Dalam waktu yang begitu dekat mungkin terlalu keras tidak masuk sama beberapa pemain kita. Kalau coach Patrick PK memang banyakan permintaan dari pemain di waktu pemilihan kemarin ya. Jadi ini kok muncul lagi si Van Bronckhorst. Soalnya Ada mengarah-arah ke Eropa. Orang Esko udah pada berangkat ke Eropa. Mewawancarin mana pelatih-pelatihnya. Berarti kan potensinya ke arah Eropa nih. Bisa jadi itu Van Bronckhorst. Berarti ke Asia, kayak Timur Kapaze mulai tersingkirkan lah nih. Iya, teman tersingkirkan. Dan aku nengok siapa salah satu Yang Gojali. bukan Arpa. Dia kayaknya meyakinkan itu udah apa namanya? Udah bukan negosiasi ya lah, udah wawancara katanya orang federasi sama beliau dan dia mengokekan dan katanya kemungkinan Liverpool tidak keberatan untuk melepas dia katanya. Tapi dia kan belum ada pengalaman sebenarnya di tim nasional. Di timnas dia belum memang, Tim cuman nasional sebagai pelatih ya. iya. Cuman dia kan yang Glasgow Rangers yang bawa ke final apa ya. Nah, itu sih katanya. Klub dia oke lah bisa. Ada beberapa klub lah yang udah berprestasi dan dia salah satu ada darah Indonesianya. Itunya yang dipajal-pajalkan kan. Cocok nih ada dari Indonesia mengerti Sikit Indonesia, nasionalnya pasti ada. Memang kalau udah terlalu keras pun memang untuk jangka panjang nih bagus kan gitu. Dan harga dia pun nggak terlalu Mehong kali ya. mehong katanya gitu, masih bisa lah kalau PSSI untuk merekrut dia gitu. Ya lah, kita tunggu lah nih. Katanya dalam minggu-minggu ini bakalan diumumkan pelatihnya. Yang bilang tuh siapa? Sumarji, Pak manajer. Kita tunggu minggu-minggu ini dalam waktu dekat soalnya Exco udah berangkat ke Eropa katanya. Iya mantap. Kalau betul-betul Van Bronckhorst itu ada darah-darah apanya itu? Darah apa?
Catalonia. Catalonia. Oh. Pernah Barcelona. main di Barcelona. Pernah lah. Juara Liga Champions 2005 itu dia ada. Iya. Oh iya, juara 25 itu masih ada Messi. Ada, Messi masih Messi baru lahir itu. belum. Belum. Zaman sama Ronaldinho. Ronaldinho. Lagi situ ya. Udah main. Ronaldinho itu di situ. Iya. Dia ada. kiri nggak tergantikan itu. Iya. Kiri nggak tergantikan. Kirinya dia ya. Kosnya. Kencang dia itu. Kan terakhirnya lama di Barcelona memang. Dan Memang ya. karirnya selesai. Giovanni Van Bronckhorst. Giovanni Bronckhorst, kapten Belanda loh. Final Euro, Masih ingat kali tendangan tendangan jarak jauhnya itu. Langsung tus tempongnya itu. Kejut kita bisa gol dari sebelah kiri. Wah, kalau Situ betul-betul dia langsung melejit. jadi pelatih kita kayak mana ya? Keren nggak nih? Iya, kita kalau arah-arah ke bawa ke sepak bola Eropa mungkin bisa. Bisa lah pemain-pemain yang kita ini yang dari Eropa timnas ini mengikutin dia, bisa lah. Agak respect juga kayaknya pemain-pemain. Oh, ini Van Bronckhorst, mantan pemain Barcelona, pernah Kapten main di Belanda. Belanda. Jadi agak-agak takut-takut lah sedikit sama pelatihnya ini. Apalagi modelnya kan keras, tipikalnya keras. Jadi pemain-pemain ini kalau jumpa mungkin izin gitu lah. Sungkem Agak lah ini dia. agak- Gitu lah, gitu ya. Jadi bisa lah dia tinggal bagaimana dia strateginya aja nih yang ininya. Bisa nggak dia memilih pemain-pemain mana yang cocok di sini, cocok pemain-pemain timnas kita ini. Racikannya ya kita tunggu gimana. Kalau semuanya memang bagusnya pemain rata-rata pelatih di Eropa bagus-bagus semua. Kayak berwibawa semua terkenal. Cuman nggak tahu kita dia bisa nggak ngeracik pemain-pemain timnas Indonesia nih. Padahal kita sebelumnya Peter Kluivert nih, oke, pemain apanya nama besar dia bagus. Tapi dia kan ngeraciknya masih nih sana berubah sana Masih coba-coba betul. ada. 4-4-2. Awalnya dia mau coba 4-3-3. Itu sebenarnya formasi pakem dia 4-3-3, habis itu kena kritik segala macam, balik lagi Balik lagi, nggak tegas gitu. 3-4-3 rupanya berhasil. Dah coba lagi 4-3-4-3 itu. Setelah uji coba pakai 4-4-2, dia mau coba 4-4-2. Mau cobanya itu sesuai dengan formasi dia 4-4-2, rupanya gagal. Kena kritik lagi segala macam, masukan dari segini segala. Balikkanlah formasinya nih, rupanya agak lumayan yang 3-4-3 ini. Nah, sekarang kita lihat ini Van Bronckhorst ini. Dia arahnya mau kemana juga? Apakah tipe kalau kita mau main ini tipikal ball position, mau bertahan, atau memang mau tipikal main counter attack aja? Ya. Betul. Harus bisa baca cara, si pemain ini ada JJ misalnya. Kita di back ini ada Michilgers, ada Kevin Dix. Mana yang bisa dicocokkannya sebenarnya? Betul. Racikannya. Betul. Kalau semua pelatih, misalnya abang pelatih pun bisa juga mainkan aja lah si JJ di bawah, mainkan aja lah Kevin Dix, aman itu. Nggak bisa juga. Sebenarnya kalau kita secara secara lihat aja nama besar, udah mainkan aja. Tapi kan belum tentu bisa nyatu. Betul. Nah, malahan yang nama-nama entah siapa kita masukkan tapi bisa klop gitu. Orang ini kan olahraga tim saling menutupin. Tapi kalau menurutku Indonesia ini, timnas ini nggak bisa secepat itu, harus panjang nih. Dalam artian panjangnya prosesnya. Apalagi ini kan ke depan nggak ada lagi nih kan. Cuman Piala Asia kan. Piala Asia aja. Nah, ya pelan-pelan, maksudnya pelan-pelan sambil ngeklop kan gitu. Pelan-pelan sesuai dengan yang bocoran roadmap-nya itu. Nah, roadmap ya. 2026 kita harus mau menuju Piala Dunia, naik rankingnya. Naik ranking 2027, dulu. Target yang awalnya lolos grup mungkin tambahkan naik ke arah perempat 8 besar, perempat final atau berapa lah. Dari situ kita bisa naik jumlah rankingnya, misalnya yang dari targetnya 100 mungkin bisa naik ke 90-an. Iya. Pelan-pelan aja 2028, ya. 2029 nggak ada event atau apa. Nah, disitulah kita uji coba internasional, naikkan peringkat. Nah, 2030 baru fokusnya di situ. Mau uji apa lagi? Piala Dunia. Piala Dunia. Gitu. Jangka panjang pastinya ya kan. Nah, kalau mau langsung itu kan ngayal namanya kan gitu. Ya kita punya pemain-pemain bagus, tapi kan kita harus sadar juga pemain-pemain bagus kita ini bukan pemain-pemain bagus kelas 1 ya kan.
yang bisa menyulap itu semua gitu. Tapi itulah, padahal sebenarnya pemain-pemain kita ini udah bagus juga nih timnas kita ini. Kalau tadi misalnya pemain-pemain kita yang sebelum-sebelumnya nggak ada pemain naturalisasi atau pemain-pemain dari abroad, cuman pemain-pemain yang lokal lah kita bilang. Lokal lah kita bilangnya. Pelatih pun aduh berat juga ini masuk balunnya. Tapi ini kan pemain kita ada yang main di Serie A, ada yang main di Liga Prancis, Liga Belanda, Liga Jerman. Jadi tinggal meraci ini barangnya. Nah, meraci orang ini gimana menularkan yang lain. Kan tinggal itu dia. Ya kalau kita lihat Portugal lah waktu zaman dulu, cuma beberapa pemain abotnya. Memang karena orang Eropa kan banyak main-main di situ. Cuman kan yang punya nama besar-besar itu cuma berapa. Tapi bisa menyatukan itu semua gitu. Ya Jepang lah, ya kan. Dulu ya kan. Cuma berapa pemain abotnya kayak Nakata di zaman itu. Tapi yang lain menularkan semua gitu. Korea Selatan. Nah, aku lebih salut dulu sama waktu apa namanya yang Vietnam lagi jaya-jayanya. Pak Hang-seo pelatihnya. Bukan Pak Hang-seo siapa dulu tuh. Ya memang dididik dari berapa itu. Nah, yang orang tuh lolos ke Piala Asia juga yang sampai hampir perempat final apa berapa besar dia. Nah, itu memang dari usia jangka panjang apa itu dididik. Makanya U23-nya itu kemarin tuh kan betul-betul solid. Mantap ya. Ya nggak main di luar, nggak main di apa, tapi pembentukan pemilihan begitu yang ini. Gitu. Itu dia harus butuh sosok yang pelatih kayak gitu sekarang, yang bisa meracik gitu. Bisa nggak dibacanya ini pemainnya cocok, ini mainnya di sini, ini pemainnya cocoknya di sini gitu. Terus kalau untuk pemain ini harus pakai formasi begini nih, ya ini jangan ngambang-ngambang kita. Plan itu harus ada, jangan satu strategi aja. Mati ini dia masuk sini langsung otomatis gitu. Kita udah tahu bakalan misalnya lawan Jepang nih, udah tahu kita bakalan tertekan. Ya minimal inilah ditambah gini, begini ditambah, tengahnya dihabiskan. Betul. Pressingnya ditambah. Jepang itu waktu pas lawan kita yang diturunkan pemain cadangan, itu kan mati-matian itu kita ngejar-ngejar bola Jepang, merebut bolanya shooting aja nggak ada. Betul. Kalau tadi konsepnya bertahan Indonesia kita dimainkan kalau kayak Jepang itu, mungkin lawan tim-tim lain bisa lolos Piala Dunia gitu. Kok mainkan ala Jepang itu ya betul-betul ngotot dia. 1 meter sedikit press aja. 1 meter press. Jadi mau megang bola aja kita udah ketakutan sama hilang bolanya. Harusnya bisa kayak gitu, maunya diterapkan gitu pemain-pemain kita ini. Cuman mungkin karena ini udah pemain Eropa, alah kasihkan aja lah nih. Kalau Sintayong sebelumnya, pelatih sebelumnya kan kayaknya agak keras tuh. Iya. Woi, salah sedikit aja kena marah. Kontrol sedikit, udah tarik langsung keluar. Harus ada ketegasan juga memang untuk ke pemain-pemain, walaupun dia bintang-bintang kali. Iya, nggak bisa dikasih bebas gitu aja. Karena komando kan kita, nakodanya kan pelatih. Satu aja kendor di kanan, itulah bisa jadi lubuk. Misalnya, ini sebelah kanan lemah nih, ada si Miss Hilgers misalnya. Jepang langsung baca tuh mana yang lubuk-lubuk pemain kita. Udah arahkan bola ke dia aja, main ke tengah kita jadinya. Nah, lubuk itu kan dicari orang di situasi waktu sebelum kick off. Setelah kick off. Setelah kick off. Nah, berarti kan strategi berubah. Awal dikasih pelatih kan kok pakai ini. Tapi begitu tetap lubuknya di sini. Iya, udah tahu. Nah, pindah. Celahnya itu di situ. Kayak apa nggak main tenis meja? Main badminton. Yang si kawan ini lemah, situ aja kan. Awalnya kan kita nggak tahu ya kan. Backhandnya yang lemah ternyata kan gitu kan. Kan ke situ ya. Itu memang. Harus cepat baca situasi di lapangan. Dan ya itu pun sebenarnya sinkronisasi antara pelatih sama pemain juga. Kalau pemain itu kan cepat juga membaca. Makanya kan di lapangan tengah ada kapten. Ya kapten itulah yang memang membaca. Ya kita lihat lah Messi itu kan kapten yang ideal sebenarnya. Kita lihat aja di lapangan dia macam jalan kan. Iya. Tapi dia kan dapat bola. Tapi dia kan memperhatikan kan. Kan memang itu kan dia kan sering kan dibilang kan. Nah itu memang butuh sosok yang intelektual leader di dalam itu yang bisa begitu memang. Ya kalau kita sih Jejes pun pinter itu begitu kalau menurutku. Cuman kan yang biasanya itu pemain tengah yang pengontrol biasanya kan. Ya mudah-mudahan lah supaya cepat
pengumuman pelatih ini karena penasaran, banyak juga yang penasaran kan, walaupun sebenarnya euforia kita sudah mulai hilang ya kan, bukan turun lagi, hilang, udah mulai hilang. Hilang lah, Hilang. euforianya mau ngumumkan pelatih sekarang. Ya udahlah, kayaknya Ya udahlah. nggak yang mau dimainkan juga gitu. Ya sekarang kayak Rapin Perdong pun udah jarang lihat lagi beritanya ya kan. Kevin Perdong. Kayak mana dia di sana, Kevin Dix, ya kan. Yang masih sering seluruhan ya Kevin Dix lah. Ku tengok ya kan. Sama JJ ya kan. Dia. Jadi julukan baru monster apa dia bilang di Liga Italia dia bilang. Kayak Kevin Perdong tuh kan udah mulai. Kayak mana Kevin Perdong masih pemain? Dia masih main juga Kevin Perdong. Kayak si kiper Kayak si Emil udah sehat. udah sehat, udah main dia. Cuman kemarin pekan lalu kayaknya kalah Cremons walaupun ada dia. Iya, Cremons tuh. Asal peringkat 10 ya. 10 kalah kemarin 3-0. Cengap-cengap juga JIJs kayaknya. Cengap-cengap ya. Tapi masih di jalur aman orang tuh ya. Jalur aman. Nggak kayak Venezia klub dia kemarin. Susah menang sekali aja susah. Kalau Sassuolo kemarin masih ada menang-menangnya. Masih ada menangnya buat kejutan, menang lawan Atalanta 3-0, tapi habis itu kalah juga 3-0 jadinya. Ke peringkat 10 atau 11 dia itu? Kayaknya udah mulai turun, 11 kayaknya. 11 ya. 12 nggak salah. Ole kemarin hampir cetak gol, mana menang. Ole kan udah main juga tuh ya kan. Cetak gol. Ya, memang harus ada pertandingan di timnas ini. Biar euforia naik lagi gitu kan. Juga, pengobat ya. Main di Indonesia kalau bisa. Ya kapan lagi ada friend ini? Bulan Maret. Oh, bulan 3 ya. Lama ya kan. Tahun baru lah diumumkan ini kayaknya pelatih nih. Sebenarnya udah ada pelatihnya mungkin sama orang itu. Iya. Udah nanti aja kita umumkan. Pokoknya Misalnya bulan abis tahun baru kita umumkan, bulan 2-3 datang ke Indonesia, bulan Maretnya persahabatan. Kalau bisa panggil yang Eropa juga, aduh. Ya, atau Amerika Latin. Kayak Brazil gitu. Apa? Gimana? Lawannya kita udah disiap. Ini apa namanya? FIFA Series. FIFA Series tuh ya, yang antar-antar apa itu ya. Kalau itu mungkin nggak panjang kan, agenda FIFA kan, FIFA Series kan. FIFA Series. Jadi bisa ngumpul semua pemain kan, ada apa namanya, dapat dispensasi, dapat apa? Diizinkan, dilepas. Ya mudah-mudahan lah, biar naik lagi. Apa ya? Itu kan menambah persatuan sebenarnya kan, secara tidak langsung kan. Kalau timnas main udah nyatu semua, tahun bareng, nambah nasionalisme lah. Ya cepatlah diumumkan dengan pelatih, dan kalau bisa pun kita pun ya bersabar lah ya kan, jangan nanti menjelek sekali, wantam wang ya kan. Banding juga kalau kayak gitu, mau hasil yang bagus saja gitu. Mau instan lah Mas. Ya sebenarnya kita udah nggak instan lagi, udah di depan mata yang kemarin itu, wajar aja kita kecewa gitu. Tapi kan pemain-pemainnya itu usianya masih produktifnya. Iya. Kalau nanti 2030 misalnya menuju 30 mungkin udah usianya hampir 30-an tuh semua rata-rata. Ya. Di IJS 25 mungkin 29. Itu udah paling matang-matang. Tom Haye udah habis lah itu kan. 3 udah 34 dia. Di PLPC 33 kan, 9 sekarang kan. 31 udah lebih. Bang Dodo aja masih main nanti kan Piala Dunia kan? Siapa? 40-an. Bang Dodo ya. Beda fisik Dodo sama fisik pemain lain beda. Dia dicek di mesin itu Bang, usia dia tetap 30-an. 30-an ya. Maksudnya postur body dengan badan gitu ya, body begitu ya. Cek ininya segala macam. Oh, ini masih usia 30-an ya. Organ kayak maksudnya. Itu sebenarnya kalau dia nggak pangkas mungkin udah ada uban-ubannya. Iya. Udah lah pasti lah, udah putih lah rambutnya. Pangkas jadi nggak kelihatan. Kelihatannya. Luar biasa ya, menjaga kondisi tubuhnya ya. Itu yang seharusnya itu jadi apa ya? Jadi panutan, contoh untuk semua atlet bola ya kan.
Tapi cuman lah kalau monoton kita kalau udah dapat targetnya biasanya atlet kita, aku udah dapat ini, Iya. Udah udahlah, selesai ya. selesai. Iya. Ada pula pekerjaan masuk PNS udah Oh, lama. betul. Udah. Berarti semua tergantung ini berarti ya. Oh, gitu gini juga. Iyalah. Kalau dia kan Enggak. targetnya, aku bukan mau jadi PNS, aku bukan mau jadi, dia mau cari Memang target, atlet dia betul. mau memecahkan target dia sendiri lagi. Iya. Jadi Nggak dia siap-siap jadinya. Jadi dia apa yang mau dibuatnya bukan mikirkan duit lagi. Dia Kalau mau- ini kan kita mikirkan duit nih, kan pemain bola kan mikirkan duit untuk kerjaan. Kalau dia kan udah nggak lagi, udah nggak perlu lagi duit kan gitu. Aku memikirkan targetku sendiri. Iya. Aku harus memecahkan ini, ya targetku sendiri yang aku pecahkan kan gitu. Aku mau lolos Piala Dunia dengan target jumlah golnya sekian. Oh, kemarin aku cuma 12 gol, ini aku mau 14 gol lah, 15 gol. Jadi dia apa sendiri, betul. termotivasi sendiri, nggak dipikirkan ya lawan masih 11 jauh memang masih. kalau lawan sih jauh, dia ngejar dia sendiri, Ngejar apa ya? Rekor sendiri gitu. Kalau kita kan masih mikir, aku mau nge-gym kayak dia, mau ke gym, beli minyak lagi. Ada gym apa lagi? Ya kadang masih mikir gitu kan. Oh, masih mikirin itu kita mau ke gym, alah belum lagi SBB ngantri Oh, lagi. iya, Udahlah, tidur juga yang betul ini. Oke Jadi- bang. Alah, Salut lah buat Bang Dodo. Salut Baru buat cetak Bang gol Dodo pula ya. Lagi dia salto. Keren. masuk aja. Halo Bayu, udah 3 jam. Kau tutup aja Bayu. Udah malam. Udah masuk Renaldi. Abang aja lah. Oke, untuk para Tebas korban kan, korban banjir. korban yang berdampak, semoga semua tetap sabar dan Kita doakan nanti ke depan cepat pulihnya ini. cepat pulih. Pemerintah mudah-mudahan bekerja yang jalannya putus bisa dikerahkan lah semuanya, alat-alat berat segala macam biar jalanannya, kalau misalnya jembatannya putus, apa caranya biar supaya cepat itu. Cepat untuk menyambung, karena ada beberapa akses antar kabupaten dan kota atau antar provinsi itu terputus. Pengangkutan pun terakhir jadi terhambat juga yang Ya, tadinya mau ke betul. Medan, mau ke Tapanuli, ke Sibolga. Nih. Pensirkulasian atau pendistribusian kan terhambat jadinya kan. Tadi Kalau pagi bisa ada- cepatlah pulih. Lihat berita tapi nggak di Sumatera Utara. Apa itu? Padang ke Bukit Tinggi itu ada putus total. Tapi pemerintah setempat menargetkan 2-7 hari selesai. Oh, itu ya, yang kita ya. butuhkan kayak gitu-gitu. Ya mungkin selesai dalam artian menyambungkan aja sementara biar iya. kalau ada Lancar. kebutuhan bantuan atau apa Karena berjalan itu gitu. jalan nasional juga bang kan, Oh. vital juga kan katanya. biar agak cepat aja, soalnya kalau kita nengok dari negara-negara lain misalnya Jepang, Cina, situ kejadiannya Langsung. besoknya langsung bergerak, langsung ada kontraktornya yang Iya, mengerjakan. Kita kan nggak langsung. perlu tender-tender lagi gitu Iya, kan. betul. Terus karena besok tiba-tiba Jepang udah yang ada sempat ada lubang besar sinkhole itu, Iya. udah bisa bagaimana tiba-tiba udah Udah jadi. Udah jadi besok pagi. aja. Besok pagi dia Malam siap. dikerjain Malam orang itu, dikerjain. Bang Mama. Besok Ya, pagi betul. Lalu lintas jalan gitu. Kalau kita masuk tender dulu, Tender dulu, siapa penguji ininya. dulu. Nah, Nah, kapan Pak siapnya? Oh tunggu udah masuk tender tuh, sabar dulu ya ini kontraknya. yalah. Oke, untuk Tribun Tebasner. Tebas. Tebas Dan kita nunggu juga lah minggu depan kalau apa nanti kita live reaction. Lab action lah, kalau misalnya bisa memungkinkan ke lab action kan Indonesia lawan Filipina Jam di SEA 6 Games ini jam sore. 6 jam 6 sore ya. Akhir kata, apabila ada kata-kata yang salah kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.